untuk Anda yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pasar modal di Indonesia, Anda dapat bergabung di event yang satu ini, dan pemirsa kita ikuti agenda selengkapnya. Capital Market Summit and Expo 2022, Kamis 13 Oktober 2022. Hadirin sekalian, mengulang sukses penyelenggaraan CMSA tahun-tahun sebelumnya, Bursa Efek Indonesia bersama Clearing Penjaminan Efek Indonesia dan Kustodian Central Efek Indonesia serta dukungan oleh Otoritas Jasa Keuangan kembali menyelenggarakan Capital Market Summit and Expo atau CMSA di tahun 2022 ini. Seluruh rangkaian kegiatan CMSA tahun ini kembali diselenggarakan secara virtual menggunakan aplikasi berbasis laman web yang telah dikembangkan secara khusus dengan alamat www.cmsa.id serta aplikasi ponsel yang dapat diunduh sehingga masyarakat dengan mudah dapat mengakses berbagai informasi terkait perkembangan serta potensi pasar modal Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan literasi, inklusi, dan aktivasi di pasar modal Indonesia. Sebagai rangkaian memperingati 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, penyelenggaraan CMSA 2022 merupakan salah satu bentuk dukungan pasar modal dalam menuju ekonomi tangguh, stabil, dan berkelanjutan. Selama 3 hari ke depan, setiap harinya akan ada 3 sesi seminar yang melibatkan berbagai narasumber dari pemangku kepentingan di pasar modal Indonesia, termasuk di dalamnya menghadirkan webinar internasional bersama pelaku industri berskala global. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada pagi hari ini bersama kita dengarkan laporan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama Bursa Efek Indonesia kepada Bapak Iman Rahman. Dengan hormat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Airlangga Hartarto. Yang kami hormati, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Mahendra Siregar. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Bapak Inarno Jayadi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Bapak Dian Ediana Rai. Direksi Perusahaan Tercatat, Direksi Anggota Bursa, Ketua Umum Asosiasi Pasar Modal Indonesia, jajaran Dewan Komisaris dan Direksi SRO, Komisaris Utama Bursa Efek Indonesia, Bapak Johan Prastyo, beserta jajaran komisaris, rekan-rekan Direksi Bursa Efek Indonesia, Komisaris Utama KSEI, Bapak Fuad Rahmani, beserta jajaran Komisaris KSEI, Direktur Utama KSEI Bapak Urip Prastyo beserta jajaran Direksi KSEI, Komisaris Utama KP Bapak Ronald Waas beserta jajaran Komisaris KP, Direktur Utama KPI Bapak Iding Pardi beserta jajaran Direksi KPI, Direksi Anak Usaha SRO, serta Bapak Ibu tamu undangan dan para investor pasar modal Indonesia yang telah hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya. Hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam acara pembukaan Capital Market Summit dan Expo 2022. Saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu yang telah hadir dalam acara ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara Capital Market Summit dan Expo merupakan rangkaian dari kegiatan 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia yang akan diselenggarakan selama 3 hari berturut-turut mulai tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober 2022. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang bekerja sama dengan OJK dan SRO dan bertujuan sebagai ajang bertemunya seluruh stakeholders pasar modal Indonesia dan masyarakat umum untuk dapat berbagi informasi terkini yang aktual
mengenai pasar modal. Selama 3 hari ke depan, Capital Market Summit dan Expo 2022 akan menghadirkan webinar dan talk show dengan topik menarik dan terkini yang akan disampaikan oleh para narasumber yang kompeten di bidangnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Tidak hanya mengikuti kegiatan webinar, Bapak dan Ibu juga dapat mengakses virtual booth pada saat acara berlangsung untuk mendapatkan informasi terbaru dari perusahaan sekuritas, perusahaan tercatat, manajer investasi, asosiasi dan regulator yang dapat membantu Bapak Ibu dalam menentukan arah investasi ke depannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perekonomian dan pasar modal Indonesia mengalami kebangkitan yang signifikan pada tahun 2022 setelah sebelumnya terpukul cukup dalam di masa pandemi. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,1% hingga 5,4% pada tahun ini. Aktivitas ekonomi sudah kembali berjalan normal dengan pemulihan pada sektor real maupun sektor keuangan seiring dengan kebangkitan sektor kesehatan dari pandemi COVID-19. Keberhasilan program vaksinasi nasional dan penanganan dampak COVID-19 oleh pemerintah patut diapresiasi sebagai salah satu faktor utama yang mendukung pemulihan ekonomi. Di tengah dinamika global yang terjadi, prospek ekonomi Indonesia diharapkan dapat tetap terjaga secara berkelanjutan. Sangat membanggakan bahwa di tengah berbagai tantangan, kita bisa mencapai hasil yang sangat baik. Salah satunya dalam hal penambahan jumlah investor, perusahaan tercatat, maupun aktivitas perdagangan. Dalam hal jumlah investor, dapat kami sampaikan bahwa pertumbuhan investor baru tetap dapat kita pertahankan peningkatannya. Berdasarkan data KSEI per 11 Oktober 2022, sepanjang tahun 2022 sudah bertambah 2,3 juta investor baru di pasar modal. Sehingga total investor pasar modal saat ini berjumlah 9,8 juta SID dengan 4,3 juta diantaranya adalah investor saham. Tidak hanya pertumbuhan investor saja yang bertambah. Sampai dengan minggu lalu, jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia juga mengalami peningkatan menjadi 810 perusahaan tercatat dengan penambahan baru sebanyak 44 listed company. Seiring dengan pulihnya perekonomian dalam negeri, kinerja Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG pada 2022 tercatat menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,51% secara year to date. Bahkan IHSG sempat menyentuh posisi all time high pada 13 September 2022, yakni pada level 7.318. Kinerja ini cukup mengembirakan di tengah sebagian besar bursa saham dunia menunjukkan kinerja negatif. Selain itu, kepercayaan investor asing untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia terus tumbuh. Per akhir September 2022, net buying asing yang dicatatkan di pasar saham juga terus meningkat dan mencapai sebesar 69,5 triliun rupiah atau naik hampir 2 kali lipat dibandingkan akhir 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu tujuan investasi yang menarik di mata para investor. Para hadirin yang saya hormati, semoga pasar modal kita terus memberikan kinerja yang baik sehingga dapat membantu pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi yang kita hadapi. Kami juga berharap rangkaian acara Capital Market Summit dan Expo 2022 dapat membantu masyarakat untuk mengetahui bahwa investasi pasar modal terbuka untuk semua orang dan dapat dipercaya. Sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan jumlah investor. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan Capital Market Summit dan Expo 2022. Semoga semua acara berjalan dengan lancar dan sukses, serta dapat memberikan banyak manfaat bagi kemajuan pasar modal Indonesia. Izinkan saya menutup sambutan ini dengan satu buah pantun. Makan seafood pakai sumpit di Mangga Dua. Paling pas ditemaninya pakai nasi. Yuk kita ramaikan CMSI 2022 untuk menjadi investor yang cerdas dan berinvestasi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iman Rahman. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan kepada Bapak Mahendra Siregar. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menko Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, yang saya hormati anggota Dewan Komisioner, Bapak Dian Ediana Rai, Bapak Inarno Jayadi, Direktur Utama Bursa, Bapak Iman Rahman, dan seluruh peserta dan hadirin dari Capital Market Summit and Expo. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan perkenannya kita dapat bertemu secara virtual pada pagi ini. Dan saya tadi menyitir pantunnya Pak Iman, saya senang sekali dengan optimismenya, walaupun sayangnya mengajak makan seafoodnya secara virtual. Jadi mungkin agak sulit kita menikmati dan merasa kenyang dari situ. Tapi mudah-mudahan pada kesempatan lain bisa dilakukan offline, selain ajakan online tadi. Bapak Menko, Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan 3 pesan saja, bahwa di satu sisi perekonomian Indonesia, walaupun kondisi pandemi secara kesehatan, secara sosial masih terus harus kita waspadai dan mitigasikan, namun dilihat dari kondisi perekonomian, bisa dikatakan ekonomi Indonesia sudah pulih sepenuhnya dari kondisi pandemi yang menghantam kita selama hampir 2 tahun silam. Dalam konteks itu, kita bisa mengatakan bahwa we have done our best. Dalam arti secara bersinergi, bersama-sama, bekerja sama, koordinasi Indonesia, dan tentu dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa telah berhasil melampaui kondisi berat pandemi, dan bahkan sejak kuartal kedua tahun ini sudah pulih tingkat produk domestik brutonya ke tingkat pra-pandemi. Dan di lain pihak, sekalipun kondisi global menunjukkan situasi yang nampaknya akan terus memburuk, tidak ada perkiraan ataupun ramalan yang menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia akan turun pertumbuhannya lebih kecil dari yang diperkirakan sebelumnya, yaitu 5% atau lebih. Perkiraan terakhir yang kita juga dengar dari IMF dalam beberapa hari silam, sekalipun menunjukkan perkiraan pertumbuhan global yang turun, tetap memperkirakan pertumbuhan Indonesia 5%. Itu adalah kondisi objektif yang pertama. Kondisi yang kedua tentu adalah bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ini, sekaligus
mengantisipasi dan siaga terhadap risiko-risiko pemburukan ekonomi dunia yang kita sudah semakin lebih tahu apa yang akan terjadi. Dalam hal itu, kami melihat bahwa stabilitas dan kesehatan sektor dan industri jasa keuangan sangat menentukan. Tentu langkah-langkah yang dilakukan oleh seluruh industri jasa keuangan juga sejalan dengan kondisi sudah pulihnya perekonomian Indonesia dari pandemi. Jika kita menilik kondisi kesehatan dari industri jasa keuangan, apakah itu di perbankan, apakah itu di pasar modal yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iman Rahman, maupun juga di industri keuangan non-bank, jelas bahwa kondisinya sudah pulih dan berada dalam kondisi yang jauh lebih sehat dan siap untuk menjaga dan mengawal kelanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, maka penting bagi kita untuk menyampaikan pesan bahwa langkah-langkah yang terkait dengan pandemi yang diperlukan dalam 2 tahun yang lalu, 2020-2021, pada saat ini tidak lagi diperlukan. Kita perlu menyampaikan suatu closure terhadap kondisi pandemi itu. Dan hal itu harus kita lakukan dengan kepercayaan diri karena memang kondisi pemulihan pasca pandemi ini sudah jelas terjadi. Namun, bagian yang ketiga, dalam konteks kita mengantisipasi dan mewaspadai dan bersiaga terhadap kondisi pemburukan yang akan nampaknya terus terjadi di global, kita melakukan langkah-langkah yang konkret. Dalam konteks pemerintah, kami mencatat dan juga kami mendukung penuh ajakan dan arahan untuk mensiapsiagakan. Apapun yang bisa terjadi harus dapat diantisipasi dengan baik. Kalau untuk industri dan sektor jasa keuangan, biasa dikenal dengan istilah stress test. Dan hal itu harus dilakukan dengan segera dan tentu memahami, menghitung, mengkalkulasi seluruh risiko yang ada. Dengan demikian, hal itu justru menempatkan perekonomian Indonesia, industri, sektor, dan di dalamnya industri jasa keuangan menjadi lebih siap, lebih siaga terhadap kemungkinan-kemungkinan dan risiko transmisi yang akan terjadi dalam konteks pemburukan ekonomi global. Tidak ada alasan untuk kita tidak tetap percaya diri, justru karena kondisi yang sudah pulih pasca pandemi ini menempatkan posisi Indonesia dalam situasi yang baik untuk menghadapi risiko-risiko itu. Dan yang ketiga, tentu sambil kita melakukan hal-hal tadi, kita terus meningkatkan fokus kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini yang menjadi pesan terpenting. Kenapa Indonesia tetap bisa tumbuh berkelanjutan? Kenapa semua memperkirakan Indonesia tetap bisa menjaga pertumbuhannya 5%? Adalah karena memang dilihat dari kacamata pengelolaan ekonomi makro, fiskal, moneter, bahwa apa yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir ini sudah dilakukan dengan baik. Kedua, banyak sektor-sektor ekonomi Indonesia yang sebelumnya tidak nampak kontribusi dan sumbangsihnya kepada perekonomian nasional, sekarang sudah kelihatan semakin jelas.
baik di sektor hulu yang menonjolkan aspek hilirisasi dan menuju kepada rantai pasok global yang lebih utuh, maupun dalam berbagai kegiatan yang ditunjang oleh digital teknologi, maupun juga berbagai pertumbuhan daya beli yang semakin cepat di seluruh lini ekonomi dan diversifikasi dari berbagai sektor, menunjukkan bahwa pasar Indonesia yang besar, populasi yang besar, dengan kemampuan investasi yang makin meningkat, akan memberikan kekuatan dan daya tahan yang tinggi bagi Indonesia untuk bisa terus melanjutkan pertumbuhan ekonominya itu. Dan memang sekiranya di waktu yang lalu kita beranggapan bahwa kurang tereksposurnya perekonomian Indonesia ke ekonomi internasional jika disandingkan dengan ekonomi kawasan sebagai hal yang mungkin dianggap kurang menguntungkan, namun dalam kondisi yang jelas akan menuju kepada pemburukan ekonomi dunia, situasi tadi atau fakta bahwa Indonesia relatif tidak terlalu tereksposur kepada ekonomi internasional, malah memberikan blessing in disguise kepada perekonomian kita untuk bisa lebih mengandalkan pertumbuhan, pembangunan, perkuatan di dalam negeri. Beberapa sektor-sektor industri yang menjadi tumpuan dari pertumbuhan dan motor ekonomi ke depan akan terus berkembang. Dan dalam konteks inilah keberadaan dan kontribusi penting dari pasar modal kepada perekonomian nasional yang merupakan fasilitas dan juga peluang untuk mencari modal untuk meningkatkan investasi maupun melakukan investasi baru, nampaknya akan menjadi daya tarik yang makin kuat. Sebab pada saat seluruh dunia mengalami kondisi yang sulit, maka jika ada ekonomi yang bisa bertahan dan tumbuh baik, menjaga keberlanjutannya, akan justru mencolok dan menjadi pengecualian yang istimewa. Dan dalam konteks itu, tanpa kita melakukan banyak promosi, pemasaran, investasi, justru akan datang dengan sendirinya. Mari kita lakukan langkah-langkah tadi, kita perkuat daya tahan, kita fokuskan kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang memiliki potensi luar biasa, namun di lain pihak kita juga siaga terhadap risiko apapun yang akan terjadi di tingkat global. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan sayang sekali saya tidak seperti Pak Iman Rahman, tidak ada pesan pantunnya, tapi kalau nanti sudah diajak makan seafood beneran, saya akan sampaikan pantunnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih kepada Bapak Mahendra Siregar atas sambutan yang disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama keynote speech oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang dilanjutkan dengan pembukaan CMSE 2022 kepada Bapak Erlangga Hartarto. Dengan hormat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bapak Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Pak Inarno Jayadi, Kepala Pengawas Perbankan Pak Dian Re, Dirut
Bursa Efek Indonesia, Pak Iman Rahman, para narasumber, para CEO, para hadirin yang berbahagia. Pertama, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan selamat atas peringatan 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Jika mengingat kembali sejarah 45 tahun yang lalu, pasar modal di Indonesia guna mengakselerasi keikutsertaan masyarakat dan perusahaan untuk berpartisipasi di pasar modal, serta untuk menghimpun dana pembiayaan bagi pembangunan nasional, dan semoga semangat tersebut terus menyala hingga hari ini. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada OJK yang bekerja sama dengan Bursa Efek, PT Clearing Penjaminan Efek, dan PT Custodian Central Efek, yang telah menyelenggarakan kegiatan Capital Market Summit dan Expo dengan tema Pasar Modal untuk Semua menuju ekonomi kuat dan berkelanjutan. Semoga acara ini menjadi momentum agar dapat berkontribusi lebih luas untuk pengembangan pasar modal dan mendorong ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya banggakan, beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan perkembangan perekonomian nasional. Beberapa hari yang lalu, IMF baru saja merilis laporan World Economic Outlook di Oktober 2022. Catatan dari publikasi tersebut bahwa ekonomi global diperkirakan turun. Proyeksi tahun 2022 adalah 3,2%, dan di tahun 2023 adalah 2,7%. Sedangkan inflasi meningkat 0,5% menjadi 8,8% di 2022 dan turun di 2023 menjadi 6,5%. Bapak Presiden juga menyebutkan bahwa sudah ada 28 negara yang masuk dalam list meminta bantuan dari IMF, bandingkan dengan pada saat financial crisis di Asia, yang jumlah negara masuk pasien IMF jauh lebih kecil dari itu. Kita harus berhati-hati, saat ini kita menghadapi yang namanya the perfect storm atau tantangan 5C, COVID-19 belum selesai, konflik Rusia-Ukraine semakin meningkat, tantangan climate change di beberapa negara termasuk di Indonesia, banjir, longsor, kemudian juga harga komoditas yang sempat naik namun sekarang mulai agak landai, kemudian cost of living ataupun inflasi yang masih menjadi beban perekonomian ke depan. Lebih dari 55 negara ekonominya melambat bahkan kontraksi, seperti juga beberapa negara seperti Sri Lanka, Rusia, Ukraine, dan tekanan inflasi seperti Amerika yang sudah menaikkan suku bunga 300 basis point, Uni Eropa menaikkan 125 basis point, dan Indonesia juga sudah meningkatkan suku bunga 75 basis point. Namun inflasi Indonesia relatif moderat dibandingkan negara lain, yaitu 5,95%, di mana berbagai negara termasuk Amerika di atas 8% dan Uni Eropa di atas 9%. Ini adalah bukti kerjasama yang baik antara sektor fiskal dan moneter. Bapak Ibu yang saya hormati, kerjasama semua pihak termasuk di pasar modal, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5% selama 3 kuartal terakhir, dan di kuartal ketiga dan keempat kita juga berharap pertumbuhannya bisa mencapai target 5,2%. Dari sisi konsumsi dan investasi, beberapa indikator termasuk indeks keyakinan konsumen masih terjaga, PMI juga kemarin pada level yang tinggi di 53,7, dan juga perbankan tumbuh di atas, kreditnya tumbuh di atas 10% di bulan Juni 2022. Dari segi resiliensi eksternal, neraca transaksi berjalan dan perdagangan mencatatkan surplus. Di Januari hingga Agustus, neraca perdagangan surplus 35 miliar. Tentu ini didukung oleh beberapa komoditas andalan, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan nikel. Demikian pula cadangan devisa dan rasio utang yang berada pada level aman. Kita lihat adanya volatilitas tinggi di pasar modal, dan namun demikian return daripada
pasar modal kita year to date-nya masih sekitar 5%. Ini lebih baik dari beberapa market seperti Malaysia minus 11%, Shanghai atau China minus 18%, bahkan S&P di US minus 24%. Namun kita mencatat pasar saham kita net inflow masih 70 triliun dalam 9 bulan. Kita juga harus mengapresiasi sudah lebih dari 800 perusahaan tercatat di bursa dan terus bertambah, dan ini capaian baik bagi otoritas dan modal perekonomian nasional kita ke depan. Dirin yang saya banggakan, pemerintah terus menjaga navigasi ekonomi agar berada dalam jalur yang tepat, dan program ekonomi pemulihan ekonomi nasional 455 triliun yang disiapkan, dan pemerintah menambah bantuan sosial sebesar 24,17 untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdiri dari bantuan langsung tunai BBM sebesar 12,4 triliun untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan subsidi upah diberikan kepada tenaga kerja sebesar 16 juta dan juga dananya sebesar 9,6 triliun. Dan pemerintah meminta agar 2% dari DTU diarahkan untuk subsidi transportasi, dan ini dialokasikan oleh pemerintah daerah sebesar 3,4 triliun rupiah. Di jangka panjang, pemerintah terus berkomitmen agar ekonomi inklusif itu terus berjalan, dan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dengan sektor antara lain percepatan digitalisasi, pemberantasan kemiskinan ekstrim, kemudian juga optimalisasi lembaga pengelola investasi atau INA yang tentunya sebagian besar akan melakukan investasi berbasis kepada pasar modal. Hadirin yang saya hormati, Indonesia terus berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca, NDC dan net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat. Dan salah satu yang akan diterapkan di awal adalah perdagangan karbon maupun pajak karbon yang ditargetkan akan berfungsi di tahun 2025. Di sektor energi, pemerintah juga terus melakukan percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik, dan diharapkan ini bisa mendorong agar industri berbasis energi hijau itu akan mendorong kepada pengembangan green energy ataupun green industry. Jumlah investor pasar modal tentu ini meningkat, dan tentu berharap bahwa investasi berkelanjutan mendorong aspek dari environment, sosial, dan governance. Nah, ini tentu perlu didorong oleh seluruh stakeholder, baik itu investor maupun dari segi korporasinya. Saya mengapresiasi Bursa Efek dan OJK dan SRO yang terus aktif menerbitkan investasi ataupun instrumen berbasis ESG seperti Green Bond, reksadana, juga penerbitan indeks ESG, dan OJK juga membuat roadmap tentang keuangan berkelanjutan berbasis taksonomi hijau Indonesia. Nah, tentu saya harap arah positif ini terus kita jaga, dan bagi korporasi tentu penting juga mempertimbangkan faktor ESG, dan beberapa standar daripada pelaporan itu sudah dimintakan untuk memasukkan komponen ESG di dalamnya. Bapak Ibu yang saya banggakan, selamat atas terselenggaranya acara ini. Semoga yang dilakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka Capital Market Summit dan Expo agar pasar modal sehat, ekonomi kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai rangkaian acara pagi hari ini bersama kita saksikan pidato dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia
Bapak Joko Widodo. Dilanjutkan dengan pemutaran video opening seremonial sebagai tanda dibukanya CMSE 2022. Kita tidak pernah ragu pada kemampuan pasar modal Indonesia dalam beradaptasi menghadapi dampak perekonomian global. Tapi itu saja belumlah cukup. Jangan bangga hanya mencetak rekor IHSG. Tapi yang penting bagaimana mempertahankan aliran modal yang ada dan menarik aliran modal dari luar. Saya nantikan kebijakan-kebijakan pasar modal yang terus mendukung perekonomian nasional. Selamat ulang tahun ke-45 pasar modal Indonesia, terus bertumbuh dan menjadi sarana yang dapat diandalkan para investor. Ya, pemirsa, baru saja kita simak opening ceremony dari Capital Market Summit and Exhibition yang digelar tanggal 13 hingga 15 Oktober 2022. Begitu banyak acara yang bisa diikuti, dan untuk Anda yang ingin mengikuti seminar, kemudian mereka juga akan menyelenggarakan seminar-seminar dengan topik-topik dan juga talk show yang menarik, dan juga ada Career Expo, dan ada door prize dan entertainment dan lain sebagainya. Pokoknya lengkap untuk Anda. Jangan lupa untuk ikuti acara yang satu ini secara virtual, sekali lagi dari 13 sampai dengan 15 Oktober tahun 2022. Dan pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara Power Breakfast hari ini. Di pagi hari ini saya Yuki Ardian undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.